Halo semuanya, selamat datang di channel Prio Adi yang akan membahas tentang horror story yang ada di Twitter. Kisah horor kali ini ditulis oleh @wahyuarian_. Dengan kisah yang berjudul Terjebak di Pasar Setan. Kisah kali ini tidak menceritakan pasar setan yang ada di gunung, lantas di mana? Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jika teman-teman ingin membaca lebih detailnya, saya kasih link di deskripsi. Oke, langsung saja ke kisahnya. Ini adalah pengalaman Wahyu beberapa tahun yang lalu saat touring dengan seorang kawannya dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Selepas kami dari Ciamis, Jawa Barat, baliknya aku ikut mampir ke rumah kawan di Purwodadi untuk istirahat sehari sebelum balik ke Tuban, Jawa Timur. Keesokan harinya selepas asar dengan mengendarai motor masing-masing dia mengantarku sampai Beledugku, sekalian untuk menemaniku untuk mengambil gambar di objek wisata itu dan sekedar menikmati es kelapa muda yang memang banyak dijual di situ. Kami keasikan melihat objek wisata bumi yang sedang batuk itu, hingga tidak terasa hari sudah menjelang maghrib. Baru selepas maghrib saya memulai perjalanan pulang ke Tuban, yang mungkin memakan 3-4 jam perjalanan. Sebenarnya saya sudah merasa ada yang lain saat akan memulai perjalanan pulang ini. Sejak saya meluncur dari Beledugku, saat motor yang saya kendarai memasuki kawasan Kecamatan Keradenan Grobogan, tiba-tiba ban motor saya bocor. Untungnya masih ada tukang tempel dekat kantor kecamatan masih buka. Setelah memperbaiki ban motor yang bocor, saya melanjutkan perjalanan. Kemudian ketika memasuki Kecamatan Gabus tiba-tiba lampu motor bagian depan mati. Terpaksa saya berhenti di pasar yang tak jauh dari saya berada. Beberapa saat setelah lampu kembali normal saya lanjutkan perjalanan. Satu jam kemudian, saya baru masuk Randu Blatung Blora, Jawa Tengah, melintasi area hutan jati yang sangat lebat. Beberapa saat kemudian, saya sudah memasuki pusat Kabupaten Blora, dan langsung mengambil arah ke Bojonegoro. Saya pun mengendarai motor dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Tiba-tiba tanpa sebab mesin motor saya mati. Sedikit jengkel, saya tepikan motor ke tepi jalan dan memang jalanan saat itu masih ramai dari arah Blora menuju Bojonegoro, Jawa Timur. Belum sempat menyandarkan standar, tiba-tiba, saya dikejutkan oleh suara wanita tua. Wanita tua itu berdiri di samping saya. Entah dari mana datangnya saya tidak tahu. Nah, boleh saya minta tolong? Apa yang bisa saya bantu, Mbah? Saya boleh menumpang sampai di Bogorejo, mau naik ojek. Saya tidak ada uang, nah. Oh, boleh, Mbah. Kebetulan nanti saya lewat situ. Tapi sabar dulu ya, Mbah. Motor saya agak rewel, saya akan cek dulu mesinnya sebentar. Setelah mengecek kondisi mesin, ternyata tidak ada salah apapun terhadap mesin motor saya. Kemudian saya segera melanjutkan perjalanan dan mempersilahkan wanita tua itu agar segera naik ke motor. Saya melajukan motor dengan kecepatan standar karena membonceng seorang wanita tua. Bau wangi dari wanita tua itu sebenarnya yang membuat saya risih.
Sebab bau wanginya tidak seperti wangian pada umumnya, saya rasa wangian itu aneh dan baunya sangat menyengat. Namun, saya tidak mempedulikannya, saya anggap bau wangi seperti ini sama dengan wangian wanita yang ada di kampung saya juga. Dalam perjalanan, saya tidak banyak berbicara dengan nenek itu, sebatas mengingatkan untuk pegangan saja. Di samping itu, saya harus berkonsentrasi mengemudikan motor. Ketika memasuki kecamatan Bogorejo Blora, saya mencoba bertanya pada wanita tua itu. Tetapi sama sekali tak ada jawaban dari wanita itu. Tidak dengar mungkin, pikirku. Karena waktu saya tanya sama dia kondisi motor sedang berjalan. Sampai di dekat pasar Bogorejo saya bertanya lagi pada wanita itu. Namun tetap tak ada jawaban. Namun saat saya menoleh ke belakang, saya sangat terkejut karena wanita tua yang saya bonceng, tiba-tiba hilang. Sekedar informasi, jalan alternatif dari Blora menuju Kenduruan Tuban, Jawa Timur ini adalah jalan sempit dan sebagian besar melewati areal hutan jati perhutani. Karena sudah merasa terlambat dan semakin larut malam, saya berusaha tidak peduli apa yang baru saja terjadi, sekalipun dalam hati saya penuh tanda tanya. Karena jalanan bergelombang, saya tidak bisa memacu motor lumayan kencang. Lepas dari Bogorejo, saya memperlambat motor, karena dari kejauhan tampak banyak lampu seperti ada tontonan orang yang sedang punya hajatan. Setelah lihat dari dekat ternyata bukan, itu seperti pasar malam. Kemudian saya pun berhenti di situ. Seperti pasar malam pada umumnya, banyak sekali orang keluar masuk tempat tersebut, selain menikmati makanan dan banyak juga mereka yang coba membeli pakaian. Saya pun bergegas memasuki pasar tersebut yang boleh dibilang ramai meski sudah larut malam. Karena tujuan saya masuk ke pasar malam ini adalah untuk mengisi perut, setelah mencari kesana kemari tak jauh dari tempat saya berdiri ada satu warung bakso. Sambil menunggu bakso yang saya pesan, saya menghisap sebatang rokok. Namun saya merasa ada yang aneh ketika memperhatikan orang-orang di sekitar pasar malam itu. Dalam hati saya bergumam. Aneh sekali pandangan mereka, kosong semuanya. Banyak suara riuh tetapi mulut mereka tidak ada yang berbicara. Lalu itu suara dari mana? Biasanya orang di desa selalu bertegur sapa sekalipun mereka tidak saling kenal, dan kali ini bulu kuduk saya mulai meremang. Namun saya berusaha tetap tenang, karena saya menganggap itu adalah angin yang berhembus perlahan. Sekalipun pasar malam tersebut hanya diterangi dengan cahaya lampu-lampu petromak, namun suasananya terang dan ramai. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, saya mengeluarkan handphone lalu mencoba SMS ke orang rumah sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 12 kurang 2 menit malam. Kemudian saya masukkan lagi handphone, dan kembali ke tempat saya duduk. Namun setelah saya duduk, tiba-tiba saya mendapati pasar malam yang mulai sepi. Bahkan hampir separuh wilayah pasar malam yang tadi saya lihat tinggal sebagian saja. Saya menganggap kalau sebagian orang sudah membereskan dagangannya karena sudah larut malam. Pada saat itu saya masih tetap santai. Kemudian saya melihat ke arah warung tempat saya memesan bakso. Penjual bakso itu tampak sibuk karena melayani banyak orang. Lalu saya melepaskan pandangan ke arah samping, ternyata sudah gelap tinggal beberapa penjual saja. Kembali saya dibuat heran, waktunya begitu cepat.
Seharusnya orang beres-beres memakan waktu minimal setengah jam, akan tetapi ini hanya terjadi beberapa detik saja. Sungguh-sungguh aneh. Lalu saya lihat ke arah warung bakso tempat saya pesan tadi, ternyata masih juga sibuk dengan pembeli yang lain. Ketika saya menoleh kembali ke samping kanan ternyata sudah gelap, dan begitu kembali menoleh ke arah penjual bakso yang ada di depan saya ternyata sudah gelap. Seketika saya terperanjat kaget. Sementara sinar bulan saja yang tampak tetap terang. Saya masih kebingungan kemana penjual-penjual tadi, kemana mereka pergi. Dengan cahaya bulan, perlahan-lahan saya memperhatikan sekeliling, saya lebih terkejut lagi ketika melihat batu nisan di tempat saya duduk. Dan yang lebih terperanjat lagi, ternyata tempat yang saya duduki yang sebelumnya adalah terlihat bangku, ternyata kijingan makam, atau batu penutup makam yang menyatu dengan batu nisannya. Seketika saya syok dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dengan jantung berdetak kencang dan nafas yang ngos-ngosan, saya pun berlari ke arah motor yang terparkir. Saya bergegas meninggalkan tempat tersebut dan langsung menyalakan mesin motor. Dengan perasaan yang takut, saya mencoba tetap fokus mengemudi dan berdoa, berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan beberapa jam kemudian, saya pulang ke rumah dengan selamat, walaupun harus mengalami hal seperti itu. Baiklah, itu dia kisah horor terjebak di pasar setan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa berpergian kemanapun harus membaca doa terlebih dahulu, agar kejadian seperti ini tidak terjadi. Saya mencoba menghubungkan semua rentetan kejadian aneh. Dari masalah motor, bertemu wanita tua dan hilang secara tiba-tiba, dan kejadian pasar malam tapi semua orang di sana tubuhnya sangat pucat, sampai kursi duduk menjadi kijing makam. Apakah ini yang dinamakan pasar setan? Apakah saya berada di dunia mereka yang tak terlihat? Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.